Hati kami yang di ruangan ini siap untuk mendengar firman Tuhan. Bahkan hati kami yang menyaksikan lewat Facebook dan YouTube juga siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan melampaui batas. Mungkin beberapa orang tidak di tempat ini, bahkan begitu banyak orang tidak bersama kami di tempat ini. Tapi Tuhan yang Immanuel hadir dalam setiap orang yang menyaksikan acara ini pada saat sore hari ini. Dan Engkau berbicara secara langsung, Roh Kudus membantu kami memahami firman Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati Natal walaupun dengan cara yang berbeda, tapi tetap Allahnya adalah Allah yang sama, Immanuel bagi kami. Kami siap belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Horas, Majua-jua, Yahovu. Saya mengucapkan selamat Natal untuk kita. Salam sehat. Bagaimana sehat Bapak Ibu? Puji nama Tuhan, lihat kiri kanannya, wajah-wajah yang sehat diberkati Tuhan. Buka sedikit maskernya, coba lihat senyumnya beda ya orang yang sehat. Kelihatan ya? Saya yakin bukan hanya fisiknya yang sehat, hatinya juga sehat, bahkan dompetnya pun sehat. Amin Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Senang menyapa Bapak Ibu walaupun kita mungkin hari ini ibadahnya agak sedikit berbeda Natalnya karena harus jaga jarak. Tetapi Tuhan tidak pernah jaga jarak dengan kehidupan kita. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu pimpinan gereja, para pendeta, undangan kami yang sudah hadir bersama-sama di ruangan ini. Bahkan seluruh jemaat umat Kristiani yang menyaksikan bersama-sama lewat Facebook dan YouTube. Mari kita saksikan ibadah ini sampai selesai dan saya yakin tidak ada yang kebetulan. Tuhan sedang hadir berbicara bagi kita dengan cara yang berbeda dan Tuhan mampu melintasi waktu, melintasi tempat ini dan Dia akan berbicara bagi kita semua. Saya mulai dengan satu cerita. Ada seorang suami yang dompetnya terdapat foto istrinya. Teman-temannya memuji dia sebagai suami yang ideal. Salah seorang temannya bertanya kepada suami ini, bapak ini, apa sih gunanya membawa foto istri? Suami ini menjawab, ini di kantor, di tempat pekerjaan. Dia menjawab, kalau saya punya persoalan di kantor, aku selalu mandang foto yang ada di dompet ini. Dan persoalan itu hilang. Temannya bingung, kok bisa ya? Wah, alangkah bahagianya kamu mempunyai istri seperti itu. Masa hanya memandang fotonya, kamu masalahmu bisa hilang. Tetapi apa jawaban suami? Suaminya ngata gini, ya kalau saya melihat foto istri saya, semua persoalan apapun di kantor menjadi tidak ada apa-apanya dibandingkan persoalan hidup dengan dia. Suami ini menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda bagi sebagian orang. Tetapi itulah cara dia menyelesaikan masalah. Karena dia tahu di rumah pergumulan lebih berat sehingga ketika dia di kantor punya pergumulan, dia tatap saja istrinya yang punya pergumulan tadi seolah-olah gak ada apa-apanya. Tetapi itu gak pernah menyelesaikan masalah. Hari ini kita bicara tentang bagaimana Allah yang Immanuel yang ada di tengah pandemi COVID-19 ini hadir, ada bersama dengan kita. Matius 1 ayat 23 saya akan bacakan untuk kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seluruh pemirsa yang menyaksikan ibadah Natal Okomene 2020 ini, hari ini tema firman Tuhan ini menjadi tema nasional, mereka menamakannya Immanuel. Dan saya yakin tidak kebetulan kita pun hari ini bernatal di HKBP Immanuel. Dalam kerangka skenario Allah tidak ada cerita yang kebetulan. Tuhan tidak pernah mengubah rencananya hanya karena sesuatu yang dadakan. Rancangan Tuhan itu selalu rancangan yang tepat, selalu rancangan yang pas dan cocok bagi kita. Dan saya yakin tidak kebetulan tema ini digaungkan dan gereja ini juga menggaungkannya HKBP Immanuel. Karena memang kondisi kita hari-hari ini membutuhkan tema ini supaya terus digaungkan. Bahwa kita itu punya Allah yang Immanuel. Bahwa kita punya Allah yang Immanuel.
Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dengan kondisi yang ada di bangsa kita, dampak COVID-19 itu bukan hanya kesehatan, ekonomi, di dunia usaha mulai berantakan, begitu banyak perusahaan gulung tikar, karyawan di PHK, dan juga orang tua stres, seperti kita dengar tadi liturgi tadi bagaimana hari-hari ini orang tua begitu stresnya mengajar anak-anak mereka. Hanya Pancasila sila pertama saja sampai dipukuli anaknya. Ingat Bapak Ibu yang viral itu, Pancasila. Bagaimana ternyata corona ini bukan hanya berdampak secara kesehatan, tapi membuat stres tingkat tinggi bagi beberapa orang tua. Bapak Ibu Saudara terkasih, kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa ada Allah yang Immanuel, dan Immanuel ini menjadi sesuatu yang penting hari-hari ini. Memang dia adalah Allah yang transenden, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hebat, Allah yang melampaui segala akal manusia, Allah yang berkuasa atas alam semesta, Allah yang berkuasa atas hukum alam. Tetapi dia juga hadir sebagai Allah yang Immanuel. Bapak Ibu Saudara kasih, di tengah-tengah kehebatan kedahsyatan Allah, dia hadir dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, kehadiran Allah itulah sesuatu yang kita butuhkan hari-hari ini. Walaupun sebenarnya kita tahu Tuhan hadir, tapi perlu kita diyakinkan, perlu kita hari-hari ini digaungkan kembali bahwa dia benar-benar Allah yang hadir. Dia benar-benar Allah yang ada, yang bersama dengan kita dalam setiap musim kehidupan kita. Tetapi kehadiran Tuhan tidak otomatis mempermudah urusan. Kehadiran Tuhan tidak otomatis membuat kita terlindungi dari banyak hal. Pendeta juga kena corona. Jemaat kena corona, orang yang rajin berdoa kena corona. Bukan otomatis Tuhan itu melindungi kita dari begitu banyak malapetaka, bukan. Kehadiran Allah membuat kita mampu melewati setiap pergumulan kehidupan kita. Kehadiran Allah membuat kita mampu melewatinya. Dia adalah Allah yang hadir. Bapak Ibu, ada seorang anak ditelepon oleh orang tuanya supaya hari Natal hadir. Nah, hadir kau ya ketika hari Natal nanti. Ma, aku sibuk ma dengan urusan macam-macamnya, tapi dipaksa sama orang tuanya. Tetapi anak ini juga ngeyel tidak hadir Bapak Ibu. Dan dia mengirimkan hadiah ikan yang sangat mahal kepada ibunya. Dan ketika tanggal 25 ditelepon orang tuanya, nak kenapa kau nggak hadir? Maaf ma, urusanku banyak sekali, tapi sudah kukirimkan kok. Hadiah untuk mama, ikan yang mama sukai. Apa kata mamanya? Kalau ikan itu sudah kurubusnya itu, sudah kumakannya itu. Kehadiranmu yang penting. Apa katanya? Ma, itu 25 juta loh ma harganya. Bapak Ibu, kehadiran itu punya efek yang lebih hebat daripada hanya sekedar pemberian. Yesus tidak hanya ngomong dari surga, dia mengasihi kita. Bukan hanya retorika, bukan hanya kata-kata, tapi wujud nyata. Dia hadir, dan ketika hadir dia berinkarnasi menjadi manusia supaya dia bisa berempati, dia bisa merasakan yang kita rasakan. Sehingga saya ingin katakan, ketika ada yang terpapar COVID-19, Tuhan pun hadir di situ. Ketika ada yang terpapar ekonomi, dampak ekonomi karena COVID-19, Tuhan pun hadir di situ. Ketika Bapak Ibu melihat slip gajinya diturunkan, Tuhan hadir di situ. Ketika pelayanan sepi, jemaatnya sepi, persembahannya sepi, persepuluhannya sepi, Tuhan pun ada di situ. Allah yang Immanuel itu. Dan dia tidak membuat bim salah bim tiba-tiba jadi. Tetapi dia hadir di sana untuk merasakan apa yang kita rasakan. Ada orang hadir tapi tidak berbuat apa-apa. Tetapi dia hadir dengan sesuatu anugerah dan kasih-Nya. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, jangan takut. Aku beserta dengan engkau, Alkitab mencatat demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, itu berbicara tentang imanen. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, itu transenden. Jadi Allah itu hadir dengan dua karakter yang melekat dalam dia, bukan berarti ketika dia imanen, dia nggak transenden. Dia hadir dengan ketrasendenannya, dia hadir dengan kemahakuasaannya, dan dia menyertai gereja, dia menyertai anak Tuhan, dia menyertai pimpinan-pimpinan gereja, dia menyertai kita semua. Dan penyertaannya itu membuat kita mampu menjalani kehidupan kita.
Saya ingin mengajak kita belajar 3 hal hari ini. Saya tidak akan singgung banyak dengan corona karena sudah dibahas dalam liturgi tadi. Gereja salah satu yang paling mengalami dampak dari corona. Tapi saya melihat wajah-wajah hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan di tempat ini. Karena corona tidak pernah mematikan pelayanan kita, amin. Corona tidak pernah membuat Allah berhenti berkarya dalam kehidupan kita. Bahkan corona membuat hamba-hamba Tuhan semakin kreatif melayani. Yang gak ngerti gaptek dulunya sekarang sudah mulai jadi YouTuber hamba-hamba Tuhan. Yang dulunya gak ngerti mencet WA sekarang, wah bisa nge-zoom. Yang ibu-ibu juga, on gitu ya. Yang biasanya anak-anaknya ngerti baik bagaimana Android, sekarang ibu-ibu udah ngerti Android. Bahkan buat siaran langsung pun sudah bisa. Akibat dari corona, tapi jangan kita doakan corona sehat-sehat, amin. Jangan gara-gara ada berkat karena corona, Tuhan berkatilah corona supaya sehat-sehat, supaya terus gitu. Enggak boleh Bapak Ibu. Tetap kita doakan supaya putus corona ini. Oleh karena itu ada 3 hal saya ingin sampaikan kepada kita. Bagaimana orang yang mengalami Immanuel dalam kehidupannya. Yang pertama, jangan takut. Ada 360 kali Allah berkata dalam firman Tuhan dalam terjemahan bahasa lain, jangan takut. Ada 360 hari dalam 1 tahun, artinya setiap hari Tuhan sedang berkata, jangan takut. Bagi hamba-hamba Tuhan, Tuhan sedang berkata, jangan takut. Mungkin, maaf, bisa berkurang loh dalam pelayanan hari-hari ini. Jemaat juga bisa berkurang penghasilannya. Banyak hal bisa terjadi. Yang punya dunia saham mulai banyak hal yang membuat kita akhirnya bisa nggak ya bertahan. Tapi hari ini Allah yang Immanuel sedang berkata, yuk jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Dan ketika Allah berbicara seperti itu, dia bukan hanya sekedar Immanuel, tapi melekat dalam dirinya, transenden, artinya aku maha kuasa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jangan takut karena corona, tapi takutlah dengan Tuhan. Jangan takut berapa besar lawan yang ada di depan kita, tapi yakinilah ada Tuhan yang bersama dengan kita. Bukan seberapa hebat lawan kita, bukan seberapa hebat si corona, tapi seberapa hebat yang mendampingi kita, yang beserta dengan kita. Itu memampukan kita melewati setiap proses kehidupan Tuhan, yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari percaya dan serahkan kendali hidup kita kepada Allah Immanuel itu. Sama ketika Bapak Ibu naik bus. Bapak Ibu datang apalagi mau busnya VIP ya, naik langsung duduk manis, tidur di sana, tiba-tiba besok pagi udah sampai. Bapak Ibu tidak pernah bangun terus pertanyakan supirnya, di mana supir ini, bagaimana ini? Enggak, Bapak Ibu percaya saja sama supir itu. Bapak Ibu tinggal bayar tiketnya, naik dan percaya saja. Tuhan ingin kita juga di dalam hari-hari ini supaya kita belajar mempercayakan diri kita kepada Tuhan, mempercayakan pelayanan kita, mempercayakan keluarga kita, mempercayakan pekerjaan kita kepada Tuhan, sehingga Dia Allah Immanuel itu memegang kendali kehidupan kita. Kadang kita mengambil alih hidup kita karena kita merasa mampu. Ketika murid-murid, background mereka adalah nelayan, sehingga ketika mereka berlayar, Alkitab mencatat Yesus tidur di buritan. Konsep teologis kita berbeda cara memahaminya. Tapi bahasa sederhana saya ingin katakan kayak gini. Karena mayoritas mereka adalah nelayan, mereka kompeten, mereka orang punya pengalaman di sana. Kalau mungkin mereka sarjana, mereka adalah sarjana kelautan di sana. Sehingga mereka merasa berpikir, Yesus nggak ngerti laut, sehingga Yesus tidur saja di buritan. Tidur saja di sana. Saya ngerti, saya tahu, saya punya pengalaman, saya punya banyak hal yang bisa saya kerjakan, saya punya intelektual, saya punya daya, saya punya harta, saya punya banyak hal. Tetapi ketika badai menggoncang mereka, ternyata mereka nggak mampu berbuat apa-apa, mereka rapuh. Sehingga mereka berteriak, guru kita mau binasa. Bapak Ibu, Immanuel itu berbicara supaya kita terus melibatkan Dia di dalam kehidupan kita. Libatkan Dia, minta Dia untuk memimpin kita. Ada lagu rohani yang didangdutkan. Lagunya itu membuat kita goyang. Tapi esensi nilai dari lagu itu begitu luar biasa. Sungguh hidupku telah ditebus oleh darah yang kudus. Refnya berkata, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Bapak Ibu nyanyi sambil goyang itu enak Bapak Ibu. Tapi seringkali kata-kata itu dalam sekali.
Kita nggak segampang itu. Terkadang kita merasa, saya bisa kok. Tapi ketika kita sudah habis ide, habis semuanya, baru kita berteriak kepada Dia. Kenapa? Karena merasa kita mampu. Dalam pelayanan bisa kok. Aku udah sering khotbah, sehingga tinggal tutup mata keluar ayat, udah bisa melayani. Pelayanan juga, jemaat juga gitu. Aku bisa kok bekerja, tanpa Tuhan bisa. Berangkat gak perlu doa, bekerja gak perlu doa, bisa kok. Tapi ketika ada benturan-benturan, mulai berteriak, cari Tuhan. Immanuel itu menyadarkan kita supaya kita terus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Melibatkan Tuhan di rumah kita. Melibatkan Tuhan di pelayanan kita. Mari kita seperti murid-murid yang akhirnya mereka berteriak kepada gurunya. Karena ternyata mereka ilmu kelautan mereka tidak mampu membuat mereka selamat dari badai itu. Corona ini menyadarkan manusia betapa lemahnya kita. Negara canggih seperti Amerika pun bisa rapuh oleh corona. Negara-negara hebat dengan teknologinya pun bisa tumbang karena corona. Ini menyadarkan bahwa ternyata kita semua terbatas. Sehingga butuh Tuhan yang Immanuel itu menyertai kehidupan kita. Mari kita libatkan Dia dalam kehidupan kita, di keluarga kita, di pelayanan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, mari ketika kita sadar Dia Allah Immanuel bagi kita, mari kita jaga sikap kita sebagai bentuk kita menghormati Dia yang Immanuel. Ada seringkali mengatakan gini, ini gereja, jaga perkataan, jaga hidup. Karena berpikir kudus gereja ini. Tapi kalau bicara tentang Immanuel, bukan gerejanya kudus yang membuat kita menjaga gereja. Tapi karena Allah yang Immanuel hadir di gereja, baru kita menjaganya. Apakah Tuhan hanya hadir di gereja? Di rumah juga. Ketika kita sadar bahwa Dia Allah Immanuel, kita harus punya sikap respek terhadap Dia dimanapun saja. Sehingga tidak ada dualisme. Gereja rohani di rumah rohana, di gereja haleluya, di rumah halilintar. Kalau di gereja wah rohani sekali semua ayat keluar, tapi kalau di pekerjaan semua kebun binatang keluar. Bapak Ibu Saudara kasih, makna Immanuel bagi kita adalah berarti kita jaga sikap kita terhadap Dia dimanapun kita berada. Ketika kita kedatangan tamu, biasanya kalau suami istri mungkin berantem tapi gara-gara datang tamu jadi diem. Ada tamu, ada tamu. Tamu saja datang, kita sudah jaga sikap. Tapi terkadang Tuhan datang, kita nggak jaga sikap. Tetap suami main kasar sama istrinya. Tetap istri, tidak menghormati suaminya. Kalau kita sadar Dia Immanuel bagi kita, di rumah pun kita menghormati Dia sebagai Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Suami menghormati Tuhan dengan menjadi imam. Istri menghormati Tuhan dengan tunduk kepada suami, bijak mengelola uang. Anak-anak menghormati orang tuanya sebagai wujud nyata menghormati Tuhan. Dan menghormati Tuhan juga lewat HP-nya. Ketika kita beribadah menghormati Tuhan lewat HP kita tidak membuka yang lain, itu menghormati Tuhan. Kadang kita bertuhan hanya di tempat kudus, padahal kita yang harusnya dikuduskan, maka tempat itu jadi kudus karena Allah yang kudus ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada di hari Natal ini ada beberapa meme yang muncul Bapak Ibu, dikatakan gini, kita juga harus menguduskan Tuhan lewat perkataan, tingkah laku, dan lewat dompet kita. Jangan sampai ada statement gini, kalau ke salon 100.000 habis, tapi kalau persembahan tongdo 5.000. Kalau ke salon habis, make upnya luar biasa, mahalnya luar biasa, tapi ketika persembahan dijalankan tetap harga 2.000. Mungkin naiklah sedikit 5.000 karena 2.000 sama dengan tukang parkir naikkanlah. Tapi sebandingkah itu Bapak Ibu? Menghormati Tuhan juga dengan dompet kita loh. Menghormati Tuhan dengan perkataan kita. Kalau kita sadar Dia Immanuel bagi kita, kalau Dia sadar Immanuel dalam pelayanan kita, kita hormati Dia. Sehingga pendeta juga menghormati Tuhan bukan hanya di gereja, tapi ketika dia menyayangi keluarganya, ketika dia menghormati keluarganya, dia juga menghormati Tuhan. Sehingga kita juga sama-sama bisa menghormati Tuhan dan juga menghormati Tuhan di dalam pekerjaan kita. Di dalam usaha kita.
Menghormati Tuhan ketika kita sebagai karyawan, ketika kita sebagai pimpinan, ketika kita sebagai pengusaha, ketika kita sebagai pegawai negeri, apapun itu mari kita belajar menghormati Tuhan karena Dia Immanuel di pekerjaan kita. Ketika Allah yang Immanuel hadir dalam kehidupan kita, kita mulai respect, kita menghormati Dia. Dan kita juga menghormati Dia Allah yang Immanuel ketika kita bawa kendaraan kita. Seringkali terkadang anak Tuhan, kalau di sini nggak ada, di luar sana yang banyak. Yang menonton pun gak ada. Kalau sudah disalib, wah keluar langsung. Diri puhodok gitu kan. Kau gak kenal siapa aku ini, aku anak Siantar, aku anak Medan. Wah, apa hubungannya anak Siantar dengan Medan kalau bawa motor? Kadang kita gak terima ketika kita disalib, kita mulai keluar kata-kata yang gak pas. Di kendaraan pun Allah Immanuel hadir. Bukan hanya mobilnya yang rohani, pengemudinya pun harus. Kan mobilnya kadang shalom gitu ya, Tuhan memberkati, haleluya 12 kali gitu kan. Rumahnya Tuhan hadir di sini, wah semuanya, wah. Tapi mari bersama-sama kita maknai Immanuel hari-hari ini. 3 hal ini saya ingin sampaikan kepada kita. Yang pertama, jangan takut. Dia menyertai kita di masa-masa sulit kehidupan kita. Dan saya yakin corona ini ada expirednya. Hanya kasih Tuhan yang tidak pernah expired. Hanya janji Tuhan yang tidak pernah expired. Manusia boleh lupa dengan janji Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Yang kedua, mari hadirkan Dia, libatkan Dia. Dia akan buka jalan saat tiada jalan. Saya selalu punya pemahaman gini Bapak Ibu, kalau pintu tertutup, ada ventilasi yang Tuhan bisa buka. Kalau ventilasi pun tertutup, mungkin ada plafon yang bocor, dari sana pun berkat Tuhan bisa hadir bagi kita. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami hari ini sudah belajar firman Tuhan. Setiap kami yang mendengar, baik yang menyaksikan siaran ini, Tuhan tolong kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang menggerogoti banyak hal. Secara ekonomi pun kami berdampak. Tapi kami punya iman kepada Kristus yang Immanuel itu beserta dengan kami. Dia tidak pernah meninggalkan kami. Dia selalu ada bersama dengan kami. Terkadang Engkau tidak mengubah keadaan itu Tuhan. Tapi Engkau mengubah sikap kami terhadap keadaan itu. Sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan di sebalik badai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tolong umat-Mu, tolong hamba-hamba-Mu yang hadir pada saat ini. Setiap kami pasti diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.